Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya selama mengikuti program magang mandiri di kantor konsultan pajak Priska Arung Limantoro. Tempat pelaksanaan magang berlokasi di Jalan Patimura, Gang 5, Blok D2, nomor 55, Kabupaten Jombang. Kantor ini menyediakan berbagai layanan di bidang perpajakan seperti konsultasi perpajakan, review laporan keuangan dan laporan pajak, penyusunan SPT masa PPh dan PPN, penyusunan SPT tahunan PPh, serta tax planning untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Saya melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih 5 bulan, yaitu dari tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan 5 Juni 2026. Selama magang, saya ditempatkan di bagian akuntansi dan perpajakan sebagai junior. Di posisi ini, saya membantu staf kantor dalam mengerjakan berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi pajak dan pengolahan data keuangan klien. Selama pelaksanaan magang, pekerjaan yang saya lakukan menyesuaikan dengan alur pekerjaan kantor pada setiap periode pelaporan pajak. Pada awal bulan, saya membantu melakukan rekapitulasi omset dan uang keluar klien berdasarkan data mutasi rekening bank. Transaksi kredit digunakan sebagai dasar penyusunan untuk rekapitulasi omset, sedangkan transaksi debit digunakan untuk menyusun rekapitulasi uang keluar. Data tersebut kemudian dikelompokkan dan diinput ke dalam Microsoft Excel yang telah disediakan oleh kantor untuk kebutuhan administrasi perpajakan dan pengolahan data keuangan klien. Memasuki pertengahan bulan, saya membantu proses pembuatan bukti pemotongan elektronik melalui sistem Cortex. Sebelum melakukan penginputan, terlebih dahulu disiapkan rekapitulasi PPh pasal 21 pegawai tetap bulanan, rekapitulasi PPh pasal 21 selain pegawai, serta rekapitulasi PPh unifikasi pasal 23 yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan bukti potong. Setelah data rekapitulasi selesai disiapkan, proses dilanjutkan dengan masuk ke sistem Cortex dan memilih menu e-bupot sesuai jenis pajak yang akan dibuat. Untuk penghasilan pegawai tetap bulanan, saya akan memilih menu bukti pemotongan bulanan pegawai tetap, dan untuk penghasilan pegawai tidak tetap, saya akan memilih menu BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Selanjutnya, saya akan membuat bukti potong baru dengan memilih fitur Create e-bupot. Pada tahap ini dilakukan pengisian data yang diperlukan berdasarkan rekapitulasi yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang diinput meliputi identitas wajib pajak, masa pajak, jenis penghasilan, jumlah penghasilan bruto, serta jumlah pajak yang dipotong sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Setelah seluruh data terisi dan dilakukan pengecekan kembali, sistem akan memproses data tersebut hingga bukti potong elektronik berhasil diterbitkan. Proses yang sama dilakukan untuk pembuatan e-bupot PPh pasal 21 pegawai tetap bulanan maupun e-bupot PPh pasal 21 selain pegawai. Selain e-bupot PPh pasal 21, saya juga membantu pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi atau BPPU untuk PPh pasal 23 atas jasa. Proses diawali dengan menyiapkan rekapitulasi PPh unifikasi yang telah dihitung sebelumnya sebagai dasar penginputan data. Selanjutnya, pada sistem Cortex, saya memilih menu e-bupot unifikasi atau BPPU, kemudian membuat dokumen baru melalui fitur Create BPPU. Setelah itu, dilakukan pengisian data sesuai dengan transaksi yang akan dipotong pajak, meliputi identitas pajak terkait, objek pajak, nilai transaksi, serta jumlah pajak yang akan dipotong berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh data selesai diinput dan diverifikasi, sistem akan menerbitkan bukti potong elektronik yang kemudian digunakan sebagai bagian dari administrasi perpajakan klien. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman mengenai proses penerbitan bukti potong secara elektronik serta penggunaan sistem Cortex dalam administrasi perpajakan. Pada akhir bulan, saya membantu melakukan rekapitulasi invoice klien ke dalam rekap pendapatan yang telah disediakan oleh kantor.
Selain itu, saya juga membantu melakukan pengecekan kesesuaian antara data penjualan maupun pembelian dengan faktur pajak yang tersedia. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah sesuai dengan dokumen pendukung yang dimiliki oleh klien. Saya juga memperoleh pengalaman dalam membantu penyusunan laporan keuangan klien. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengolahan data keuangan, penyesuaian pencatatan transaksi, serta pengecekan hasil pencatatan yang telah dibuat. Melalui kegiatan ini, saya dapat memahami pentingnya ketelitian dan ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan. Selama kegiatan magang ini, saya belajar banyak hal baru, mulai dari administrasi perpajakan hingga bagaimana bekerja di dalam lingkungan profesional. Saya juga mendapatkan banyak pengalaman, relasi, dan teman baru yang membuat kegiatan magang ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi saya. Sekian pemaparan kegiatan magang dari saya. Terima kasih.